Bulan purnama mengintip dari balik awan, menerangi kegelapan malam. Aku merasa takut saat memandang panti asuhan tempat aku tinggal saat ini. Aku baru saja kehilangan kedua orang tuaku dalam kecelakaan mengerikan. Aku tidak punya pilihan selain pindah ke panti asuhan ini yang terletak di ujung kota. Bangunan ini sudah berumur ratusan tahun dan menyimpan banyak rahasia kelam. Aku bisa merasakan aura menakutkan yang menyelimuti panti asuhan ini, terutama saat malam tiba. Aku merasakan denyut jantungku semakin kencang saat aku mencoba memejamkan mata di ranjangku yang sempit. Aku tidak sendirian di kamar ini. Ada beberapa anak lain yang juga tinggal di panti asuhan ini. Tapi aku merasa sepi dan ketakutan karena ingatan akan cerita-cerita seram yang sering ku dengar dari teman-temanku. Mereka mengatakan bahwa panti ini angker dan sering terjadi hal-hal mengerikan di sini. Ada yang pernah mendengar suara tangisan di tengah malam, padahal semua anak sudah terlelap. Ada juga yang bersumpah melihat sosok bayi tanpa kepala yang berjalan terhuyung-huyung di halaman belakang. Aku mencoba menenangkan diri dan mengusir pikiran-pikiran buruk dari kepalaku. Mungkin itu hanya khayalan belaka, buah dari imajinasiku yang liar, pikirku. Tapi tiba-tiba aku terkejut oleh suara pintu yang berderit pelan di tengah keheningan malam. Aku menoleh dengan takut dan melihat sosok bayi berbulu panjang yang berwarna coklat berdiri di depan pintu sambil menangis. Kulitnya pucat seperti mayat tanpa kepala. Matanya merah menyala, menatapku dengan tatapan kosong. Aku merasakan detak jantungku semakin cepat dan keras. Aku segera menutup mulutku dengan tangan agar teriakanku tidak terdengar. Sosok itu berjalan mendekat ke arahku sambil mengeluarkan isak tangis. Tanganku bergetar tak terkendali, tubuhku beku tak bisa digerakkan. Bayangan itu semakin dekat hingga akhirnya lenyap begitu saja saat melewati ranjangku. Aku segera berlari keluar kamar dengan nafas tersengal-sengal. Semua anak sudah terbangun dan heran melihatku. Berusaha menceritakan apa yang baru saja kulihat, tapi tak ada satupun yang percaya. Mereka bilang bahwa aku hanya mimpi buruk karena
terlalu baru tinggal di panti asuhan ini. Tapi aku yakin 100%, tapi aku yakin bahwa apa yang kulihat malam itu adalah nyata. Keesokan harinya, aku berusaha mencari informasi lebih lanjut tentang latar belakang panti ini. Ternyata beberapa puluh tahun lalu pernah terjadi tragedi mengerikan yang mengorbankan banyak anak-anak, termasuk bayi yang sosoknya menghantui mimpiku semalam. Setelah mengetahui kenyataan tentang kebakaran yang pernah melanda panti asuhan ini, aku semakin penasaran dan ketakutan. Aku ingin mengungkap lebih jauh rahasia yang tersembunyi di masa lalu. Suatu malam, saat semua anak sedang terlelap, aku membawa senter dan berjalan menyusuri panti asuhan seorang diri. Kutelusuri setiap jengkal bangunan tua ini, tapi tak berapa lama senterku mati seketika. Kegelapan menelan seluruh ruangan. Aku merinding mendengar suara tangisan anak-anak yang menggema dari belakangku. Kepalaku pusing, kakiku lemas. Dengan gemetar, ku coba membalikkan tubuhku. Aku terperanjat melihat bayangan-bayangan anak pucat yang berkerumun di sekelilingku sambil menangis pilu. Mereka memandangku dengan mata merah berapi yang mengerikan. "Mari bermain bersama kami," bisik salah satu hantu. Jari-jari mereka yang dingin mencoba menyentuh tubuhku. Aku mundur dengan cepat, namun terantuk bangku kayu tua. Aku jatuh terduduk, kepalaku terbentur keras, mataku berkunang-kunang. Namun kulihat bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Aku baru sadar beberapa hari kemudian di ruang perawat panti. Kepalaku terbungkus perban. Ketua panti mengatakan bahwa aku ditemukan tergeletak di halaman belakang dalam keadaan berdarah-darah. Aku mencoba melupakan kejadian ngeri itu dengan belajar giat dan mengisi waktu di luar panti asuhan. Tapi sebenarnya traumaku masih tersimpan. Apalagi saat malam menjelang dan suasana menjadi sunyi. Rasa ketakutan itu kembali menyergapku. Suatu malam saat semua anak sedang nonton TV, tiba-tiba listrik padam. Semua heboh dan berlarian mencari senter. Aku hanya bisa berdiam diri ketakutan di sudut ruangan gelap. Tak beberapa lama, suara tangisan anak perempuan menggema dari arah lorong sepi. Dengan berani,
salah satu anak membawa senter mengikuti asal suara. Tapi ia tak kunjung kembali hingga setengah jam berlalu. Kami semua mencarinya dengan khawatir. Kami menemukan anak itu terkulai lemas di depan pintu kamar kosong yang selalu terkunci. Wajahnya pucat dengan ekspresi ngeri yang sangat mendalam. Ia menggumam dan berkata-kata, "Jangan tarik aku." Besoknya anak itu bangun, tetapi bingung dan belum mau mengungkapkan apa yang sejatinya terjadi. Aku semakin yakin kalau hantu-hantu jahat itu masih menghantui di sini dan coba menarik kami satu persatu. Kejadian menegangkan itu menambah trauma dan ketakutan yang mendalam di hatiku. Aku takut kalau hantu-hantu itu akan terus mengusik dan menyakiti kami. Maka malam itu setelah sholat dan berdoa, aku pun memberanikan diri menceritakan semua kejadian aneh yang kurasakan selama tinggal di panti kepada Pak Juragan, pemilik yayasan panti asuhan ini. Pada awalnya beliau tampak skeptis, namun ekspresi wajahnya berubah khawatir setelah aku menceritakan detail kejadian demi kejadian yang menimpa anak-anak lainnya. Beliau terpaku sambil mengingat-ingat sesuatu. Dulu memang ada kebakaran hebat di sini yang menghabisi puluhan anak, termasuk balita dan bayi. Jenazah mereka tidak pernah ditemukan dan dikuburkan dengan layak. Jadi wajar saja jika arwah-arwah gentayangan di panti ini, ujar beliau pelan sambil menunduk. Aku pun mengusulkan agar segera diadakan ritual pembersihan atau doa khusus untuk membersihkan lingkungan panti dari roh-roh, agar kami bisa tinggal dengan nyaman dan aman. Beliau setuju dan berjanji akan mengundang dukun-dukun pembersih agar datang lusa. Senang rasanya kini ada yang mau mendengarkan ceritaku. Semoga dengan bantuan dukun panti kami bisa benar-benar lepas dari roh jahat. Akhirnya hari yang dinanti pun tiba. Sejak pagi buta, para dukun sudah tiba di panti ini. Mereka membawa perlengkapan sesaji dan membaca doa-doa suci sambil mengibaskan asap dupa di setiap sudut bangunan. Aku dan anak-anak lain mengintip dari kejauhan, penasaran dengan ritual pembersihan yang dilakukan. Tiba-tiba salah satu dukun berteriak histeris sambil menunjuk ke arah pohon besar di belakang panti. Kami semua terkejut melihat
Puluhan bayangan anak pucat muncul dari balik pohon itu. Mereka bergerak mendekat dengan wajah menyeramkan. Aura gelap pekat terpancar dari tubuh transparan mereka. Para dukun pun berseru dan semakin keras melafalkan doanya. Cahaya terang tiba-tiba menyinari panti. Bayangan-bayangan itu berhenti bergerak sambil menjerit kesakitan. Satu demi satu mereka lenyap terhisap ke dalam tanah. Setelah ritual selesai, dukun menghampiri kami. Ia menjelaskan, roh-roh jahat dari korban kebakaran telah diusir. Tapi masih ada satu, roh anak perempuan yang belum tenang. Ia meminta kami menemuinya di kamar kosong malam ini. Jantungku berdebar mendengarnya. Malam itu tibalah waktunya mengakhiri misteri panti asuhan ini. Meski takut, aku bertekad menemui roh anak itu bersama si dukun. Kami berjalan ke kamar tua yang gelap gulita. Sang dukun mulai membaca doa sambil mengibaskan dupa. Tiba-tiba bayangan kecil muncul di ambang pintu. Sosok perempuan mungil bergaun putih dengan wajah muram menatap kami. Aku masih sedih, tak bisa bermain, bisik suaranya parau. Sang dukun mendekati dengan tenang. Ceritakan kepadaku, nak, siapa namamu? Mengapa kau belum bisa tenang? Tanyanya lembut. Sang hantu pun mulai bercerita. Rupanya dia adalah korban kebakaran panti yang terperangkap di kamar ini karena lupa jalan keluarnya. Jenazahnya pun baru ditemukan bertahun-tahun kemudian. Aku merasa kasihan mendengarnya. Setelah bercerita, sang hantu tersenyum lega. Terima kasih, sekarang aku bisa tenang, ucapnya lirih sebelum bayangan itu terangkat terbawa angin malam. Kami pun sadar bahwa kini panti ini telah benar-benar bebas dari roh-roh jahat. Tamat.